Di stop lah dong, di stop lah. Jangan bicara lagi. Kenapa melihat saja bantu dong itu kak? Makanan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita berjumpa lagi. Dan mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat ya. Covid sudah berlalu ya, anggap aja berlalu. Alhamdulillah ya. Kali ini saya ingin mengangkat suatu peristiwa yang masih viral ya, baru masih hangat dan kemudian viral karena terkait dengan perkelahian ya kan. Nah, ini di level bawah ini. Perkelahian antara satu orang prajurit angkatan darat dengan dua orang anggota baju coklat. Ya, nah, nanti akan saya tunjukkan ya, ini ada dua video masing-masing pendek, hanya 26 detik ya masing-masing, dari dua angle yang berbeda ya, yang menunjukkan terjadinya suatu perkelahian lah begitu ya, antara satu anggota angkatan darat berpangkat Pratu kalau nggak salah ya, dan kemudian dua anggota Polri, anggota baju coklat, dua orang. Itu pangkatnya nggak jelas lah, tapi dalam kronologi nanti akan saya ceritakan mereka merasa pangkatnya lebih tinggi ya. Ini kita perlihatkan dulu ya, dari salah satu sudut ya. Ini ketika mau terjadi ya kan, wah mantep itu, wah ya, saya seneng ya lihat. Ini peristiwanya di Ambon ya, nanti lebih detail akan saya bacakan kronologisnya ya. Kita lihat dulu videonya ini ya. Ini dua anggota baju coklat ya kan, berantem dengan satu orang prajurit angkatan darat. Dan ini yang kemudian dari angle yang satunya ya. Ini lebih mantep ini. Ini mantep ini. Karena kemudian dua orang baju coklat itu tumbang semua. Ya, kena hantaman prajurit angkatan darat itu langsung tumbang itu. Dan ternyata memang kebetulan wajahnya itu mirip Mike Tyson ya. Bodinya juga kayak Mike Tyson ya. Jadi pantas memang jotosannya kayak Mike Tyson itu langsung kelekar itu ya. Dua anggota baju coklat itu langsung kelekar sama jotosannya. Nah nanti akan saya lanjutkan dengan kronologi dan kemudian kira-kira apa di balik itu ya akan saya ulas lah ya. Jadi begini teman-teman, kalau menurut kronologi dari informasi yang saya terima, itu terjadi pada hari Rabu ya, tanggal 24 November 2021 sekitar pukul 17 jam 5 sore ya. WIT ini mau ditulis WIB ini di Pos Lantas Batu Merah Ambon ya. Berarti Ambon itu Wita atau Wit ya. Kemudian terjadi kesalahpahaman antara satu orang anggota TNI Denma Detasmen Markas Kodam Patimura Ambon atas nama Pratu Kakisina dengan dua orang anggota lantas ya kan. Pertama, motor Pratu Kakisina dipinjam oleh saudaranya. Oke, ini biasa kan, namanya punya motor dipinjam saudara, dikasihkan lah ya, diberikan gitu kan. Kemudian yang kedua, motornya ditahan oleh lantas karena lupa bawa STNK. Jadi saudaranya tadi yang pinjam motornya Pratu Kakisina ini bawa motornya saudaranya si Pratu ini tapi lupa bawa STNK. Kemudian yang ketiga, Pratu Kakisina datang untuk menunjukkan STNK dan koordinasi. Namun dua polisi itu tidak mau koordinasi dan malah menendang motor tersebut.
Ini yang Sontoloyo ya. Biasanya pengalaman saya ya, saya tentara. Kalau kayak gini ini sesama aparat begitulah. Jadi istilahnya itu yang nggak usah diperpanjang gitu. Tapi ini kan karena belagu lah. Nanti soal belagunya itu akan saya ulas ya. Belagunya si Wercok itulah ya, baju coklat itu ya. Nah, jadi motornya Pratu Kakisina ditendang. Kemudian yang keempat, Pratu Kakisina marah karena motornya ditendang. Lalu polisi itu menampar Pratu Kakisina karena merasa pangkatnya lebih tinggi, ya kan? Ya, yang tentara Pratu, kemudian itu mungkin brigadir lah, sersan gitu kan? Yang Polantas itu brigadir gitu kan? Nah, karena ditampar, Pratu Kakisina ngamuk, ya, dan terjadi perkelahian 2 lawan 1 yang berujung tumbangnya 2 anggota polisi karena hantaman pukulan jab Pratu Kakisina. Itu ceritanya teman-teman ya. Ini informasi yang saya terima. Jadi seperti itu ya. Dan saya sering punya pengalaman gitu ya. Kebetulan sih saya perwira ya. Jadi kalau di jalanan itu dari saya zaman letnan, kapten, ya, apalagi sampai kolonel sekarang. Lalu pas naik mobil saya baju sipil, tiba-tiba ada cegatan, itu saya cukup sebut namanya udah jiper gitu. Siap Dan, mohon maaf Dan, lanjutkan Dan, begitu kalau pengalaman saya ya. Karena saya perwira gitu kan. Nah, tapi nanti akan saya jelaskan ya. Setelah saya jadi kolonel pun saya nggak dianggap ibaratnya sama AKBP ya. AKBP itu Ajun Komisaris Besar Polisi ya, selevel Letnan Kolonel. Tapi dia Kapolres, ya kan? Kapolres, jadi merasa ampuh kan. Saya mertamu ke rumahnya itu waktu itu sebelum COVID ya, di Sukoharjo ya, dia Kapolres Sukoharjo. Saya lupa namanya, silakan teliti cek sendiri siapa namanya, terserah, leteng akpol berapa, nggak urusan saya, ya kan. Itu AKBP ya kan, tapi Kapolres Sukoharjo. Rumahnya kayak istana besar dan sangat mewah gitu, sangat mewah. Ini bukan perkara iri loh, jangan bilang begitu. Saya nggak iri, saya urusan dunia udah selesai saya. Saya udah selesai, anak saya udah jadi semua kan, ya kan. Perkara saya nggak sekaya dan sehebat si Kapolres itu urusan lain ya. Tapi saya ingin menceritakan dia AKBP Kapolres, rumahnya kayak istana besar sekali. Nah, pada waktu itu saya ingin bertamu karena suatu urusan lah gitu kan. Malam itu habis sekitar ya Isya gitulah ya. Ternyata si Kapolres ini masih main tenis gitu. Karena yang ngasih tahu ajudannya atau pengawal di rumahnya lah itu, di rumah posnya, itu rumah pos terpisah itu di depannya itu. Ini rumah pribadi, bukan rumah dinas, rumah pribadi, tapi di depannya dia bikin kayak rumah untuk pos jaga gitu, anggotanya gitu. Di situ ada daftar tamu gitu. Saya bilang sama yang tolong kasih tahu ini yang datang Kolonel Agus. Memang identitas saya cuma kolonel, saya nggak punya jabatan. Kalau saya menyebut komandan lanut apa gitu mungkin lain. Saya hanya kolonel aja gitu. Nggak bisa diganggu ya, nggak bisa diganggu, tetap main tenis. Kemudian saya menulis di buku tamu identitas saya sebut identitas saya kolonel, kemudian nomor HP saya, tapi saya nggak pernah dihubungi ya, karena dia merasa kolonel TNI ya lebih hebat dia kan, dia walaupun AKBP tapi Kapolres dan kaya raya. Jangankan AKBP, kompol atau kapten itu kalau kapten kompol itu mayor ya. Kalau kapten itu lali aku, karena saya sudah agak muak dengan mereka, jadi sampai lupa pangkat mereka yang baru itu ya. Ya, kira-kira itu sementara. Nanti kita ulas yang lain lagi. Teman-teman, peristiwa seperti yang terjadi di Ambon itu bukan 1-2 kali terjadi, sering kali terjadi. Itu masih mending ya, masih melibatkan personil yang terbatas lah sedikit ya. Kan belum lama di Ciracas misalnya itu kan sampai penyerbuan markas itu. Markas Polres atau apa itu ya, Ciracas itu ya, diserbu sama prajurit TNI ya, berarti melibatkan banyak orang. Tapi kemudian sejak era Pak D berkuasa itu TNI ini kayak di bawah sepatu larasnya baju coklat itu ya, karena baju coklat yang mendapat panggung udah menjadi anak emas ya kan ya. Memang dulu bibit-bibitnya sejak zaman Gus Dur ya kalau nggak salah ya, dipisahkannya Polri dari TNI ya. Dulu kan mereka bagian dari ABRI itu kan ya, nah dia paling bungsu ya kan ya. Begitu dipisah
Kapolri-nya itu selevel dengan Panglima TNI, langsung di bawah Presiden. Jadi para kepala staf itu setingkat dirjen itu ya, dirjen di kementerian kan gitu kan. Karena Panglima Kapolri kan setingkat menteri itu mereka makin belagu. Saya rasakan di lapangan itu ya. Kecuali kalau itu ketemu dengan personel baju coklat yang memang dia secara akhlak bagus, masih menghormati gitu kan, tahu pangkat saya lebih tinggi ya, dia selamat siang Pak, selamat sore Bang, segala macam lah. Tapi kalau yang umum itu, yang agak tengil-tengil itu udah belagu itu, hormat juga nggak mau gitu kan ya. Terus kemudian ya intinya kelihatan banget bahwa mereka merasa bahwa bukan lagi di bawah TNI gitu kan, terpisah gitu. Ya oke, itu udah sebuah kebijakan. Nah, perkelahian di lapangan seperti itu ada yang di Ambon itu akan terus terjadi itu. Di satu pihak TNI-nya seperti dikebiri ya kan. Ya, pimpinan-pimpinannya juga ya nggak tahu lah, karena mereka loyal mengamankan jabatan segala macam, saya nggak paham. Di pihak lain baju coklat makin jumawa ya kan, Jumawa. Dulu mereka sama TNI udah takut lah itu, sekarang nggak takut katanya, nggak takut sama tentara gitu. Itu akibatnya harus mentang-mentang kemudian merasa pangkat lebih tinggi, tampar itu Pratu Kakisina tadi ya. Untung dia punya naluri petinju jika kena jab das klekar gitu ya. Oke teman-teman, kira-kira begitu ya untuk kali ini. Mudah-mudahan ini nggak terjadi lagi. Dan saya juga baca informasi dari 3 orang ini yang terlibat, 2 anggota polisi dan angkatan darat ini sudah diproses lah gitu ya. Mudah-mudahan prosesnya adil, jangan sampai nanti yang tentaranya doang yang kelenger nggak dibela oleh satuannya, oleh komandannya gitu, sementara baju coklat melindungi anak buahnya gitu. Kira-kira begitulah, mudah-mudahan bermanfaat.